Oke, materi yang pertama pada mata kuliah perbankan syariah kita, yakni sejarah perbankan syariah ya, sejarah bank syariah. Jadi kalau di dalam sudut pandang ketika kita mempelajari sesuatu ya, jadi mempelajari sejarah itu penting. Maka kalau kemarin kita sempat mendengar kontroversi terkait dihapusnya mata pelajaran sejarah bagi SMA ya, meskipun sudah dikonfirmasi itu merupakan sesuatu yang buruk ya. Jadi kita nggak akan tahu sebenarnya berangkat dari mana asal kita, eksistensi kita ketika kita melupakan sejarah itu nantinya akan hilang ya, karena kita nggak kembali. Seakan-akan gini analoginya, ketika kita nggak tahu siapa diri kita kalau kita ini adalah manusia, maka rasa kemanusiaan yang ada dalam kita, baik itu sifat atau secara fisik, akan berpotensi hilang. Jadi itu penting ya kita memahami sejarah, terutama pada bank syariah ya. Baik bank syariah, sejarah bank syariah yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kenapa kok bank syariah ini sebenarnya kok kena 5% trap ya. Jadi perkembangan bank syariah terutama market share itu selama beberapa tahun terakhir sempat tersendat di 5% ya. Ada yang mengatakan, salah satu ahli mengatakan karena bank syariah melupakan tujuan dan fungsi aslinya. Ya, tujuannya apa? Bentuk pertamanya apa sebenarnya bank syariah? Jadi seperti itu. Seakan-akan bank syariah ini jauh ya dari eksistensi UMKM. Ya, itu ada pendapat demikian. Jadi kan bank syariah itu sebenarnya memiliki dua fungsi, yaitu juga salah satunya fungsi sosial, tidak hanya fungsi intermediasi sebagaimana bank pada umumnya ya. Jadi kalau kita memahami bank pada umumnya itu kan punya fungsi intermediasi. Jadi itu, ini bank syariah sebenarnya tidak hanya memiliki fungsi intermediasi, tapi juga memiliki fungsi sosial. Ya, kalau sudah berhubungan dengan fungsi sosial, bagaimana bank syariah itu menyentuh kepada aspek masyarakat yang terbawah, terutama ekonomi yang paling bawah. Jadi kita berangkat dulu dari sejarah bank syariah. Oke, kita lanjutkan. Jadi barusan saya sudah sedikit merefleksi. Jadi bagaimana seharusnya peran bank syariah ya. Jadi bank syariah itu ya memiliki peran penting ya, sebagaimana peran bank pada umumnya di dalam sebuah sistem perekonomian. Bahkan kalau di dalam, saya kembalikan lagi kepada ekonomi makro, jadi kalau kita kenal 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor dalam perekonomian, sebenarnya di dalam saya pernah menemukan satu gambar terkait flowchart atau bagan perekonomian makro, sektor-sektor ekonomi. Lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan itu punya peran sektor sendiri ya di dalam bagan tersebut. Jadi dari saking pentingnya lembaga keuangan dalam sebuah perekonomian, kita masuk ya, kita mulai dari sekilas sejarah bank syariah ya, terutama di dunia ya. Kalau kita lihat ya, di sini secara teoritis konsep bank Islam itu sudah ada sejak tahun 40. Ya, ini masih secara teoritis dari berbagai kajian tokoh-tokoh seperti Anwar Qureshi, Naim Siddiqui, Mahmud Abbad, serta ulama Pakistan. Ini Ala Al-Maududi serta Muhammad Hamidullah. Jadi kita tahu ya, memang banyak sekali tokoh-tokoh ya, termasuk tokoh pembaru Islam itu juga berasal dari daerah Bangladesh, Pakistan, India dan sekitarnya. Kalau kita sekarang mungkin kenal Ahmad Didat, itu kan dari daerah sana juga. Ada lagi Muhammad Iqbal ya, bukan Muhammad Iqbal kawan Anda ya. Jadi Muhammad Iqbal itu salah satu tokoh pembaru Islam yang hasil pemikirannya banyak sekali. Jadi di situ sudah sejak tahun 40. Terutama ini kalau dilihat dari background tahun 40 itu kita masih dihadapkan dengan kondisi dunia yang tidak stabil ya. Jadi waktu itu masih
perang dunia ya. Jadi perang dunia. Tapi ternyata usaha bank tanpa bunga di Pakistan pada pertengahan tahun 40 itu tidak sukses. Ya bisa jadi tadi sudah saya sampaikan barusan bahwa karena kondisi dunia tidak stabil ya. Kita tahu gejolak di sekitar tahun tersebut sangat tinggi sekali. Ya, jadi seperti itu. Mungkin banyak hal ya yang bisa membuat bank tersebut gagal ya. Selanjutnya ternyata bank syariah dilanjutkan oleh seorang yang bernama Ahmad El-Najjar. Ini terletak di Mesir ya. Namanya banknya Mid-Gomer Local Saving Bank ya. Berada di Mesir, tepatnya di daerah pedesaan. Ya, jadi karena bank tersebut, Mid-Gomer Local Saving Bank itu berkembang baik ya, banyak ya asetnya. Ternyata pada tahun 67 ya diambil alih oleh National Bank of Egypt. Ini bank sentralnya Mesir ya. Sekitar tahun 67 karena kekacauan politik. Kita tahu di Mesir juga sempat gejolak. Sebelum gejolak yang terakhir ini, dulu sempat gejolak terkait ya pernah Ikhwanul Muslimin juga pernah bergejolak karena dia markas dan timbulnya di Mesir. Jadi memang kalau khusus bank syariah, kasus bank syariah itu tahun 67 dia diambil karena kekacauan politik ya. Memang keamanan ya, keamanan itu merupakan aspek penting dari aktivitas di luar variabel ekonomi. Kita tahu ya, salah satunya variabel ekonomi yang sangat penting, investasi, itu juga nggak bisa jalan ketika kondisi keamanan tidak baik. Bagaimana investor mau investasi kalau di daerah tersebut tidak aman? Otomatis investor nggak akan jadi. Maka penting aspek keamanan tersebut. Meskipun sempat diambil alih oleh Bank Nasional Mesir ya, Bank Sentral di Mesir, ternyata keputusan Mid-Gomer itu didengar di berbagai penjuru dunia ya, sehingga menyadarkan banyak pihak, pemikir muslim, cendekiawan muslim, bahwa penting ya untuk kembali kepada prinsip Islam yang diterapkan di dalam bisnis. Banyak sekali sebenarnya prinsip Islam di dalam bisnis. Cuma kadang-kadang ketika kita berbisnis kita mengandalkan mental seperti ya preman ya seperti itu. Jadi penjudi ya, saya sempat dulu pernah diajar itu ya oleh salah satu dosen. Memang kadang-kadang kalau dipikir ada benarnya ketika kita dalam konteks bisnis, ketika kita tidak mempunyai mental berani ya, bukan mental preman ya, atau mau ambil risiko sebagaimana penjudi ya, kita nggak akan pernah berkembang ya. Kita nggak akan pernah berkembang. Jadi kalau dari perlu mental lebih, mental lain selain secara teoritik ya. Jelas kalau secara teoritik. Nah, maka kemudian ya OKI ya. OKI ini organisasi konferensi Islam ya. Banyak orang yang mengenal Rabithah Alam Al-Islami ya, persatuan negara-negara Islam di seluruh dunia yang basisnya di Jeddah ya. Ada beberapa tokoh itu pernah di Indonesia, pernah ada memiliki jabatan di OKI ini ya. Ini bahasa sederhananya PBB-nya negara Islam ya. Indonesia juga punya peran penting di dalamnya. Jadi karena kesuksesan Mid-Gomer di Mesir ya. Jadi banyak terbentuk konferensi-konferensi, terutama menggodok ya, beberapa kali konferensi yang pernah saya baca menggodok bagaimana Islam itu punya agenda ekonomi ya, yang itu berdirinya Bank Islam. Nah, ternyata ini ya terbentuknya, ini kaitannya secara bank syariah,
terbentuknya Islamic Development Bank, yaitu bulan Oktober tahun 1975. Markasnya di Jeddah dengan anggota awal 22 negara. Ya, jadi kalau OKI-nya juga di di Jeddah juga, IDB-nya juga di Jeddah juga. Jadi IDB itu juga sekarang punya banyak peran ya. Beberapa kampus di Indonesia itu juga mendapat suntikan dana IDB. Mungkin yang saya tahu yang terdekat ya itu Universitas Negeri Malang dan UNESA, itu gedungnya jelas, teknik informatika di belakang. Kalau Anda ke Surabaya itu adalah suntikan dana dari IDB. IDB juga pernah menyuntikkan dana untuk renovasi masjid di banyak daerah di Indonesia. IDB ini juga nanti ya saya lanjutkan, juga punya peran terhadap pembentukan bank syariah pertama di Indonesia. Nanti akan kita bahas ya. Nah, setelah kalau sekarang bagaimana ya? Kalau dulu anggota awalnya 22 negara, sekarang banyak anggota negaranya IDB. Karena investor IDB kita tahu banyak dari negara Timur Tengah yang banyak sekali sosok-sosok investor petrodolar dari sana ya, bahkan investasinya nggak cuma di sekitar Timur Tengah, di Barat. Kalau saya yang tahu, karena saya penggemar bola, di Liga Inggris tuh banyak sekali ya investor-investor Arab. Mungkin kalau di luar Liga Inggris itu klub Paris Saint-Germain itu juga orang Timur Tengah, atau maskapai penerbangannya ya itu juga banyak sekali gunakan sponsor sepak bola ya. Fly Emirates itu dari Uni Emirat Arab. Nah, setelah berdirinya IDB ya, ada beberapa bank Islam yang berdiri. Dubai Islamic Bank, Fayal Islamic Bank di Mesir dan di Sudan. Juga ada yang namanya Kuwait Finance House. Jadi ya itu menarik. Dulu ya pernah saya justru ingin bertanya ya. Jadi gini pertanyaannya. Ini menarik ya. Memang ini konsepnya dakwah ya, konsepnya dakwah. Kalau Anda perhatikan yang banyak di literatur ya, terutama di dalam literatur barat, itu kata-kata Islamic Bank ya. Islamic Bank daripada Syariah Bank. Itu menarik sebenarnya. Jadi justru di luar negeri yang banyak dan dikenal adalah Islamic Bank. Tapi kalau di Indonesia ini malah yang terkenal Syariah Bank. Ini menarik, padahal yang terkena penyakit Islamofobia itu di luar negeri ya, tapi entah kenapa ini uniknya ya, penerapan bank syariah di Indonesia. Jadi di Indonesia kenalnya istilah bank syariah. Nah, itu barusan sejarah singkat bank syariah ya, meskipun tidak saya jelaskan secara mendetail ya di berbagai negara. Meskipun ya sebenarnya waktu kita banyak ya, kita nih mata kuliah perbankan syariah itu 4 SKS sebenarnya ya, itu 4 SKS, cuma pada realitanya tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Oke, kita lanjutkan di dalam awal mula Bank Islam di Indonesia ya. Inisiatif Bank Islam ya di Indonesia kalau tadi sudah sekitar tahun 70 ya, 75. Jadi Islamic Development Bank berdiri tahun 1975. Di Indonesia tahun 80 itu masih kaitannya sama diskusi-diskusi ya, merespon apa yang terjadi di luar Indonesia terhadap pendirian berbagai bank Islam ya yang ada di dunia. Jadi diskusi-diskusi tersebut ya, ini penting ya, kita juga penting hasil diskusi kita ya. Ketika diskusi kita kemana-mana itu harus bergizi ya. Kalau istilahnya YouTube tuh ini diskusi isinya daging gitu ya. Jadi kita harus penting sampai diistilahkan daging ya. Kita harus diskusi itu harus ada hasilnya ya.
Jadi kalau di Indonesia kondisinya itu gagasan-gagasan masih diskusi, namun gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas itu ketika berdirinya Baitut Tamwil Salman di ITB, dan di Jakarta ada Koperasi Ridho Gusti. Jadi awalnya justru bukan langsung kemudian menjadi bank ya. Jadi praktek-praktek tersebut dalam skala kecil. Nah, dengan demikian kita bisa melihat lagi memang di Indonesia kebanyakan ya berbagai kebijakan itu sifatnya bottom up, bukan top down. Jadi biasanya di Indonesia itu kebanyakan aspirasi itu memang dari bawah, karakteristik apapun itu, termasuk juga berbagai kebijakan ketika di masyarakat banyak ya, sama seperti kasus sepeda ya, kemarin sempat ramai sepeda mau dipajak ya. Kan itu respon sebenarnya dari masyarakat yang mulai banyak sekali beraktivitas olahraga sepeda, kemudian dibahas. Sama juga dengan kasus Bank Islam ini. Jadi eh, bermulanya dari kasus-kasus di bawah, kemudian bottom up, sehingga pada tahun 1990 MUI sama seperti di Oki ya, kisahnya MUI mendirikan Bank Islam di Indonesia ya untuk kelompok kerja. Nah, ini juga kaitannya sama diskusi. Jadi pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta Jakarta 22 sampai 25 Agustus tahun 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud ya disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas ya melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Banyak sekali timnya di situ, termasuk di dalamnya yang terlibat Prof. K. Haji Ibrahim Hussein ya, ayahanda dari Musnadir ya, itu termasuk salah satu yang ada di dalamnya. Terus saya lupa namanya ya, orang tua kalau Anda kenal penulis ya, Kang Maman ya, yang botak itu ya, itu juga salah satu penggagas yang ada di dalam kelompok tim tersebut. Jadi Bank Islam tersebut ya sama seperti ceritanya Bank Islam di dunia, bermula dari ya konferensi-konferensi diskusi yang dilakukan oleh MUI. Jadi memang yang mendorong di situ di dalamnya ya memang MUI. Juga di dalam diskusi-diskusi tersebut ada juga pengaruh dari ICMI ya, Oke, saya lanjutkan ya bagaimana terbentuknya Bank Islam di Indonesia. Tadi saya juga menyebutkan ada campur tangan ICMI. Jadi memang MUI dan ICMI di dalamnya yang turut campur tangan. Kemudian ada beberapa pengusaha ya, berusaha muslim. Jadi endorsementnya kuat ya dari MUI dan ICMI untuk mendorong pendirian bank muslim. Jadi investornya juga ada campur tangan dari beberapa pengusaha yang ada di Indonesia ya. Maka berdirilah ya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Ya, yang akte pendiriannya memang namanya Bank Muamalat Indonesia. Tapi sekarang kita kenal Bank Muamalat ya. Tanggal 1 November 1991 ya. Tapi operasionalnya ini menarik ya. Akte pendiriannya tanggal 1 November 1991, tapi operasionalnya ya itu makanya ada yang mengatakan sebenarnya bank syariah pertama itu tahun 92. Ada yang mengatakan berpendapat seperti itu. Mungkin berdasarkan operasional Bank Muamalat memang ya, ini kalau Anda lihat akhir tahun 1991. Jadi ada yang mengatakan operasionalnya dimulai dari tahun 1992 dengan modal awal sebesar 106 juta ya, 106 juta. Ini
Oke, jadi ini bukan 106 juta ya, kalau di angkanya ini sekitar 106 miliar ya. Jadi itu modal awal pada pada awal tahun 90-an ini cukup besar ya. Kalau pada tahun-tahun awal situ. Nah, ternyata ya Bank Muamalat sendiri terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 98-an. Jadi sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal ya. Ternyata dengan tahu kondisi seperti itu, IDB kemudian memberikan suntikan dana. Kalau khusus spesifik ya kita bahas Bank Muamalat, meskipun kita tidak di-endorse ya. Ya, jadi Bank Muamalat itu juga selain tahun 1998, beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, itu juga sempat dapat suntikan dana lagi dari IDB sebenarnya. Nah, sekarang kita tahu kondisi Bank Muamalat lagi meredup ya. Lagi meredup. Yang saya tahu kabar terakhir, Bank Muamalat ini lagi menunggu investor baru ya. Jadi perlu suntikan investor baru untuk mengembangkan lagi Bank Muamalat. Memang sekarang kondisinya lagi meredup Bank Muamalat itu. Tapi meskipun kondisi Bank Muamalat demikian, kita tidak bisa melepaskan atau kita bisa memungkiri ya bahwa bank syariah pertama ya di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Oke, kita lanjutkan dengan regulasi bank syariah. Jadi dengan adanya bank syariah ya, itu eksistensi bank syariah ya itu baru diakui dengan keberadaan UU nomor 10 tahun 1998. Jadi pengakuan tentang eksistensi bank syariah itu baru ada di tahun 1998, sekitar 7 tahun sejak operasional tahun 1992. Jadi UU nomor 10 tahun 1998 itu isinya pengakuan terhadap operasional perbankan syariah ya. Jadi di situ tertulis dual system banking. Jadi di Indonesia dengan adanya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 ya, itu mengubah Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan di Indonesia itu menganut dual system banking. Artinya apa ya? Jadi dual system banking itu mengakui bahwa adanya sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Jadi itu sebenarnya terpisah secara sistem dari pengakuan undang-undang ini. Ya. Jadi sudah diakui sejak tahun 1998. Dan kemudian secara spesifik ya ini ya, secara spesifik ya itu kalau tadi sebenarnya pengakuan tentang sistem perbankan di Indonesia ya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, dan secara spesifik Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Nah, ini baru jauh sekali ya. 10 tahun kemudian baru menganut bagaimana baru ada undang-undang ya yang menjelaskan, mendeskripsikan eksistensi perbankan syariah, bagaimana operasionalnya, bagaimana sistemnya yang ada di dalam perbankan syariah. Padahal secara sistem, secara makro itu sudah diakui sejak tahun 1998.